kita bicara perimbangan. Tidak ada sesuatu yang naik kalau tidak ada yang menggesek. Ya enggak? Ketika ada, ataupun tidak ada sesuatu yang turun ketika dia tidak ada yang menggesek juga. Pasti ada ukurannya kan. Banyu mudun berarti ada wadah yang kita bisa lihat airnya turun. Otomatis di kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, kehidupan berrelasi, kepercayaan atau religi, pasti ada seperti itu. Mana yang akan kelihatan muncul, pasti ada upaya untuk membuat ini muncul dan tidak. Ada upaya-upaya penyimbang. Ada upaya penyimbang yang secara otomatis orang tidak mau eksistensinya digeser. Pasti dia akan mencoba untuk memunculkan eksistensinya dengan upaya apapun. Dan seringkali kita melihat justru malah konyol gitu kan. Mencoba untuk memberikan perbandingan yang sebenarnya secara akar sistem religi itu sendiri tidak ada. Karena dia menggunakan logik untuk terus mengkanter kemudian setelah itu membuat pukulan balik. Justru dia mengalami memarginalkan diri dari akar spiritual dia sendiri. Yang muncul adalah boso sing anyar ku apa? Logika fallacy ya. Terjadi kesalahan secara logik yang terus-menerus, tapi secara real seringkali itu menjadi kebenaran itu sendiri. Karena cekoi terus. Begitu kan mengkaji. Sebenarnya itu ada logika fallacy, ada kesalahan dalam sistem logika dia. Kalau kita mencoba untuk benar-benar mengkaji loh. Tapi karena dia mampu membuat serangan terus-menerus ataupun dengan intensitasnya terus, kita melihat benar. Tapi begitu punya waktu jeda kita memahami ada kesalahan di situ. Karena dia tidak menggunakan akarnya. Dia hanya menggunakan sistem logika dia yang berdasarkan emosional. Sehingga dia lupa esensi apa yang harus dia omongkan. Sekelas ustadz lah, sekelas ulama lah, kalau sudah berupaya untuk yang tidak didasarkan pada keimanan, dia hanya berdasar pada agamaku dielek-elek. Berarti yang muncul keakuannya, bukan sebenarnya hakikat Tuhan sendiri menciptakan perselisihan itu apa? Nanggone aku jeneng ngomong ayat surat itu mesti akeh laline ya. Bukankah lebih mudah Allah untuk menciptakan satu, tapi kenapa dibuat berbeda-beda? Kan tujuan dewe to. Apa angel Gusti Allah kun maka fayakun. Nek Gusti Allah mau seperti itu kan gampang. Tapi kenapa dibiarkan? Lek jarene wong Jawa biyen ilmu iku ketemu kanthi laku. Ya lek maca tok terus gak dilakoni lho. Gampang wis paling gampang. Kita sama-sama tahu yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Seberapa kita mau mentaati itu. Podo ngerti ini kan. Ya kan? Lampu abang, kuning, hijau. Begitu kuning bukan kita ngerem malah ngegas. Ya enggak? Terus awake dhewe lah gak usah ngomong liya. Dilarang mengoperasikan handphone. Tapi kadang begitu muni bingung wis. Kenapa kita tidak benar-benar mencoba melakukan itu? Mek ngerteni wong ngerti iku guru ngerti paham. Wong paham iku guru ngerti iso nglakoni. Berbeda kalau kita belajarnya tidak hanya sekedar dari suguhan-suguhan yang terus tanpa henti ini kan. Dunia saat ini adalah dunia yang penuh dengan kebanjiran informasi. Sehingga kadang-kadang kita gelagapan, di bener di enggak kan aruh. Dan tidak sempat ada saat untuk memahaminya, poneng lakoni.
Apa ilang Tuhan kok digoleki? Ya, siap. Kok iso ya kok iso ilang? Lek saelingku di sistem kepercayaan saya, sebelum manusia lahir kan di Al-Araf 172 kalau tidak salah, ada sumpah ruh kepada Tuhannya. Sak guru dilahirin berarti sumpah. Kok sampai kehilangan kayak lucu tuh. Ya, melupakan. Ya wes jangan dilupakan, diingat kata lagi. Kalau kita lupa dengan orang tua kan mesti kita mengingat dengan cara apa? Minimal foto nih, minimal itu. Kemudian petuah-petuahnya. Kemudian bagaimana kita kalau jenis wong cinta itu apa sih? Nang pacarnya kadang-kadang golek-golek no gawe minyak wangi lah apalah begitu. Upaya bagaimana benar-benar berdekat dengan itu. Nek wis ngono kan kadang kita sebenarnya tidak akan ada kesempatan untuk membandingkan dengan yang lain. Berusaha dibenturkan dengan kepercayaan yang lain. Enggak sempat lek ngono itu. Karena kecintaan. Itu. Paling bagus adalah jangan pernah memaksakan apa ya? Keyakinan saat ini untuk diterima oleh orang lain, karena paling gampang analoginya adalah ada 5 orang berjalan pada start yang sama menuju titik yang sama dengan jarak masing-masing satu orang mungkin 2 meter. Kita tidak tahu di langkah pertama dia ketemu kerikil kah, ketemu tai kah, ketemu jalan yang licin kah, jalan yang mulus kah, kita tidak tahu. Padahal tujuannya podo nang Gusti Allah. Dan seringkali orang akan mengatakan, aku mau nang kono ketemu ini. Padahal kebenaran A, B, C, dan D yang ditemui adalah berbeda. Pengalaman berbeda. Halangan berbeda. Kebenarannya adalah pribadi dia dengan Tuhannya. Bukan untuk diperbandingkan dengan yang lain. Podo-podo guru ini loh, kadang-kadang penerimaannya berbeda. Karena apa ya? Di dalam komunikasi ada sistem reduksi ya, atau kemampuan menyerap informasi, atau keterbatasan bahasa yang dia dapat, sehingga komunikasi itu tidak nyambung dengan kelemahan sistem bahasa dia, ataupun apa istilah itu ya, kosakata ya. Apa sih? Kok gaya kalimat iki, gaya kata iki? Kok aku belum paham. Jadi ada bagian-bagian yang tidak bisa dia pahami penuh. Padahal mungkin itu esensinya di situ yang dia tidak pahami. Nah, seperti itu. Makanya kenapa nang Jawa itu biasa nih, biyen lek wis bareng ilmu iku kon nglakoni. Ayo kono. Budal macul kah, budal nang pasar kah, kan begitu. Iki gak apa enak mari ngene dak kayak debat. Mocol. Mari moco, mari ngrungokno ge debat ya iki apa sih? Jangan mudah untuk memperbandingkan dengan yang lain. Kembali ke diri. Wis tak lakoni urung, itu aja. Ini pertanyaan yang susah untuk jawab, karena kita tidak dalam ruang lingkup yang tertutup. Kalau mungkin saya berhadapan dengan orang yang biasa saya hadapi, saya akan tahu seberapa dia bisa menerima jawaban, karena sangat riskan ketika ini dilepas di dunia maya gitu kan. Sangat mungkin orang yang tidak dengan cara berpikir yang sama atau sistem logika yang sama. Nek aku ngomong hidayah ku hak Gusti Allah. Ini apa? Belum tentu orang bisa menerima kan? Ya. Saya berusaha mencari, ya lek golek dolek gak. Tapi pada posisi teman-teman atau orang-orang yang tahu dengan saya, mungkin tahu kemana arah omongan saya. Karena hidayah itu kan dikatakan sesuatu yang sebenarnya setiap waktu diberikan Tuhan, dan kita yang tidak bisa mampu menerima, itu kan bisa benar, bisa salah. Makanya ini saya bilang, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Paling gampang adalah coba kita satu waktu itu melupakan yang namanya takdir,
dan namanya nasib. Tapi kesekarangan ini. Jadi suatu waktu kita harus melupakan itu, tapi suatu waktu kita harus mengingat itu, atau justru memegang itu. Kenapa? Tanggung jawab kita adalah per waktu yang kita kerjakan sekarang ini. Urusan nasib, urusan takdir, itu nanti. Nasibku sial. Tapi sekarang apakah kita hanya sial saja? Tidak mau untuk bangkit. Aku ditakdirkan sukses. Tapi apa hanya diam saja kita akan ketemu sukses? Berarti harus ada langkah-langkah. Ya, langkah-langkah itu kesekarangan nih. Bangun dari kejatuhan atau menuju sukses itu kan kesekarangan ini. Langkah sekarang 1, 2, 3 harus kita kerjakan.